Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nandang Mufti SSI MT PhD selaku dosen pengampu getaran gelombang offering B. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai bab gelombang longitudinal. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama Nafisah Maulida Agustin dengan NIM 2103216066906. Kemudian Nanda Alifia Azahro dengan NIM 2103216066838. Dan yang terakhir Rafika Parwati dengan NIM 2103216066872. Dalam bab ini kita meninjau gelombang longitudinal gelombang di mana gerak partikel atau osilator adalah searah dengan arah perambatan gelombang. Gelombang longitudinal merambat sebagai gelombang bunyi dalam semua fase zat seperti plasma, gas, cair, dan juga zat padat. Tetapi kita akan berkonsentrasi pada gas dan padat. Dalam kasus gas, batasan termodinamika diberlakukan di dalam padat perambatan akan tergantung pada dimensi dari medium. Baik gas maupun zat cair tidak dapat mempertahankan pergeseran transversal yang diperlukan untuk gelombang transversal. Tetapi zat padat dapat mempertahankan baik osilasi longitudinal maupun transversal. Yang pertama yaitu mengenai gelombang bunyi di dalam gas. Di dalam gelombang longitudinal, pergeseran medium adalah sejajar dengan perambatan gelombang. Contoh-contoh gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambat pada pegas secara horizontal. Gelombang bunyi di dalam udara. Dapat dilihat pada gambar, terdapat gelombang yang merambat pada pegas secara horizontal. Kemudian gelombang bunyi frekuensi tunggal yang berjalan melewati udara akan menyebabkan suatu variasi tekanan sinusoida di dalam udara. Gerak udara yang menemani jalannya gelombang bunyi akan maju mundur dalam arah. Kemudian dapat dilihat dari gambar, itu terdapat gelombang bunyi di mana frekuensi tunggal yang berjalan melewati udara akan menyebabkan suatu variasi tekanan sinusoida di dalam udara. Kita dapat meninjau massa gas diam yang pada tekanan ρ0 menempati suatu volume V0 dengan kecepatan ρ0. Nilai-nilai ini mendefinisikan di mana keadaan setimbang dari gas tersebut yang diganggu atau dideformasi oleh rapatan dan tegangan gelombang bunyi di bawah pengaruh gelombang bunyi. Di mana tekanan menjadi ρ sama dengan ρ0 plus ρ. Volume menjadi V sama dengan V0 plus V. Kerapatan menjadi ρ0 plus ρd. Tekanan lebih ρm adalah amplitudo tekanan maksimum dari gelombang bunyi dan ρ adalah komponen berubah-ubah saat bersuperposisi pada tekanan gas keadaan setimbang. Di dalam suatu gelombang bunyi, simpangan partikel dan kecepatan partikel adalah sepanjang sumbu X dan kita memilih koordinat N untuk mendefinisikan simpangan N, X, T. Medium terdeformasi karena tekanan sepanjang sumbu X pada sisi lain dari elemen tipis tidak seimbang, di mana gaya total yang bereaksi pada elemen tersebut diberikan. Untuk persamaannya dapat dilihat di presentasi. Untuk menghasilkan kompresi di dalam sebuah gelombang yang bergerak dalam arah X negatif, kecepatan partikel N aksen harus maksimum dalam arah X negatif di N sama dengan 0. Perbedaan ini signifikan ketika kita mendefinisikan impedansi medium pada gelombang. Suatu perubahan tanda dilibatkan dengan suatu perubahan arah. Di mana dalam gambar terdapat dua gambar yaitu gelombang arah X positif dan juga gelombang arah X negatif. Yang kedua yaitu mengenai distribusi energi di dalam gelombang bunyi. Energi kinetik di dalam gelombang bunyi didapatkan dengan meninjau gerak elemen gas individual setebal delta X.
di mana masing-masing elemen akan mempunyai energi kinetik persatuan tampang lintang, di mana nantinya akan tergantung pada posisi X dari elemen. Nilai rata rapat energi kinetik didapatkan dengan mengambil nilai rata pada suatu daerah N panjang gelombang. Dari persamaan tersebut, maka rapat energi kinetik rata di dalam medium adalah ya itu. Kemudian rapat energi potensial didapatkan dengan meninjau usaha Rho dV yang dikerjakan pada masa diam gas volume 0V selama perubahan adiabatik di dalam gelombang bunyi. Usaha ini dinyatakan untuk satu siklus lengkap sebagai distribusi energi dalam ruangan untuk gelombang bunyi di dalam gas. Dan nilai ratanya meliputi N dikali lambda menghasilkan rapat energi potensial seperti persamaan pada gambar. Nilai rata rapat energi kinetik dan potensial di dalam gelombang bunyi adalah sama, karena nilai masing-masing untuk elemen delta X sama. Elemen tersebut mempunyai energi kinetik dan potensial maksimum atau minimum pada saat yang sama. Suatu kompresi atau rarefaction menghasilkan nilai maksimum energi elemen tersebut karena nilai N dot mengatur kandungan energi. Maka energi di dalam gelombang didistribusikan di dalam sistem gelombang sebagai fungsi jarak seperti ditunjukkan pada gambar. Distribusi ini tidak uniform sebagai fungsi jarak, tidak seperti distribusi untuk gelombang transversal. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang intensitas gelombang bunyi. Merupakan ukuran fluks energi, laju energi menembus suatu luasan sehingga ia merupakan perkalian rapat energi kinetik, potensial, dan kecepatan gelombang C. Rentang intensitas gelombang bunyi normal adalah antara 10⁻12 dan sampai 1 Mohon maaf teman-teman, sebelumnya kita lanjutkan. Level terendah yang dapat dideteksi oleh telinga gemuruh penonton sepak bola yang merayakan gol akan memanaskan cangkir kopi. Intensitas bisa ditulis seperti yang tertera pada slide. Kemudian, umumnya yang digunakan sebagai standar intensitas bunyi adalah sebagai berikut, yang merupakan tingkat nada konvensional rata antara dua orang yang berdiri bersampingan satu sama lain. Teriakan pada rentang ini membangkitkan intensitas dengan faktor 100 dan dalam rentang 100 dan dalam rentang 100 sampai 1000. Bunyi terdengar menyakitkan. Next. Kapanpun intensitas bunyi meningkat dengan faktor 10, ia dikatakan meningkat 1B, maka rentang dinamika telinga berkisar 12B. Kita dapat menyatakan pentingnya ketika mendefinisikan impedansi medium pada gelombang sebagai dengan impedansi akustik jenis seperti rumus yang tertera pada PPT, yaitu impedansi akustik jenis sama dengan perubahan tekanan dibagi kecepatan partikel. Rasio dari gaya persatuan luas terhadap kecepatan. Nah, sekarang untuk sebuah gelombang dalam positif sehingga itu sama dengan seperti pada rumus yang ada di PPT. Sepertinya gambarnya sedikit terpotong ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan pada impedansi akustik yang dipresentasikan oleh medium pada gelombang ini seperti dalam kasus gelombang transversal pada tali diberikan oleh perkalian kerapatan dan kecepatan gelombang dan diatur oleh elastisitas dan inersia dari medium. Untuk satu gelombang dalam negatif impedansi akustik jenis, perubahan tanda dikarenakan oleh relasi perubahan fase, rumusnya seperti pada PPT. Next.
Selanjutnya, kita akan membahas gelombang longitudinal di dalam zat padat. Kecepatan gelombang longitudinal di dalam zat padat tergantung pada dimensi dari spesimen di mana gelombang merambat. Jika zat padat berupa batang tipis dengan tampang lintang terhingga, analisis untuk gelombang longitudinal di dalam suatu gas juga valid dengan mengganti modulus bulk Ba dengan modulus Young yang merupakan rasio longitudinal di dalam batang terhadap strain. Persamaannya seperti pada PPT, kompresi longitudinal menghasilkan suatu strain dN per dx, distorsi lateral yang menemani menghasilkan suatu strain berlawanan tanda dengan dN per dx dan tegak lurus terhadap arah x. Nah, kemudian simpangan dalam arah y merupakan fungsi baik X maupun Y. Rasio dari strain ini adalah seperti pada PPT, kemudian dikenal sebagai rasio Poisson dan dinyatakan dalam konstanta elastik. Untuk sebagai zat padat juga sebagai PPT, konstanta ini selalu positif sehingga persamaannya seperti yang ada di PPT. Next. Di dalam zat padat, kecepatan dari gelombang ini tidak lagi diberikan oleh C kuadrat, tapi seperti pada PPT. Next. Pada permukaan bumi, kecepatan gelombang transversal dipengaruhi oleh fakta bahwa komponen stres yang mengarah langsung ke permukaan adalah nol dan gelombang-gelombang ini dikenal sebagai gelombang Rayleigh bergerak dengan kecepatan seperti PPT. Energi gelombang Rayleigh dibatasi dua dimensi. Amplitudo mereka sering lebih tinggi daripada amplitudo gelombang longitudinal tiga dimensi, dan oleh karena itu mereka lebih berpotensi menimbulkan kerusakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara. Selanjutnya yaitu paduan gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang air permukaan. Beberapa gelombang di alam menunjukkan suatu kombinasi pergeseran transversal dan longitudinal. Bila sebuah gelombang air pada permukaan air dalam, elemen-elemen air di permukaan bergerak dalam lintasan transversal dan longitudinal. Pergeseran transversal terlihat menyatakan variasi posisi vertikal elemen-elemen air. Pergeseran longitudinal dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika gelombang melintas pada permukaan air, elemen-elemen air di titik tertinggi bergerak dalam arah perambatan gelombang, sedangkan elemen-elemen di titik terendah bergerak dalam arah berlawanan arah perambatan gelombang. Seperti pada gambar di slide PPT. Yang kedua yaitu gelombang seismik. Gelombang seismik adalah sebuah gelombang yang bergerak dari dalam bumi yang disebabkan oleh gempa bumi atau ledakan dari dalam bumi. Terdapat dua jenis gelombang seismik, yaitu gelombang dalam atau body wave dan gelombang permukaan surface wave. Gelombang dalam bergerak melintasi bagian dalam bumi. Mereka mengikuti lintasan-lintasan yang dibelokkan oleh kerapatan dan elastisitas medium yang bervariasi dari bagian dalam bumi. Kerapatan dan elastisitas bervariasi sesuai dengan suhu, komposisi, dan fase. Efek ini sama dengan pembiasan gelombang cahaya. Gelombang dalam meneruskan getaran yang datang pertama dari suatu gempa bumi dan getaran yang datang berikutnya. Terdapat dua macam gelombang dalam, yaitu primer atau gelombang P
dan sekunder atau gelombang es. Seperti gambarnya seperti pada PPT. Gelombang permukaan adalah analog dengan gelombang air dan bergerak tepat di bawah permukaan bumi. Mereka merambat lebih lambat daripada gelombang dalam karena frekuensinya yang rendah, durasinya yang panjang, dan amplitudenya yang besar. Mereka merupakan jenis gelombang seismik paling merusak. Terdapat dua macam gelombang permukaan, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Gelombang Rayleigh disebut juga ground roll, merupakan gelombang permukaan yang berjalan sebagai riak-riak sama dengan riak-riak pada permukaan air. Gelombang Love merupakan gelombang permukaan yang menyebabkan patahan atau patahan horizontal. Gelombang ini biasanya bergerak sedikit lebih cepat daripada gelombang Rayleigh, sekitar 90% dari kecepatan gelombang es. Yang selanjutnya yaitu gelombang longitudinal di dalam suatu struktur periodik. Konstanta elastik lem atau lambda dan mu yang mana digunakan untuk mendefinisikan kuantitas makroskopik seperti modulus Young dan modulus Book ditentukan oleh gaya-gaya yang beroperasi pada jarak interatomik. Diskusi mengenai gelombang transversal di dalam struktur periodik telah menunjukkan bahwa di dalam suatu deretan satu dimensi yang merepresentasikan sebuah kisi kristal, kekakuan atau kelenturan. S sama dengan T per A DYN cm pangkat min 1 dapat ada antara dua atom yang terpisah oleh jarak A. Ketika gelombang sepanjang kisi seperti itu adalah longitudinal, simpangan atomik dari posisi setimbang direpresentasikan oleh efisiensi, suatu peningkatan separasi antar dua atom dari A ke A plus efisiensi menghasilkan suatu strain epsilon sama dengan efisiensi per A dan suatu stres normal atau tegak strain normal atau tegak lurus pada luasan sisi A kuadrat dari sel satuan di dalam suatu kristal sama dengan S efisiensi per A kuadrat sama dengan S epsilon 0 per A, merupakan gaya persatuan luas. Modulus Young merupakan rasio strain longitudinal sehingga persamaannya yaitu Y sama dengan S epsilon per epsilon A atau S sama dengan Y per A, Y kali A. Frekuensi getaran longitudinal atom-atom bermasa M dihubungkan oleh konstanta kelenturan S secara pendekatan diberikan oleh rumus seperti pada slide, di mana M sama dengan rho kali A pangkat 3 dan CO adalah kecepatan bunyi di dalam zat padat. Nilai dari CO sebanding dengan 5 kali 10 pangkat 3 M per S dan A sebanding dengan 2 kali 10 pangkat min 10 meter. Sehingga V sebanding dengan 3 kali 10 pangkat 12 yang hampir sama dengan frekuensi gelombang transversal di dalam daerah inframerah dari spektrum gelombang elektromagnetik.
Frekuensi ultrasonik tertinggi yang dibangkitkan sejauh ini adalah berkisar faktor 10 lebih rendah daripada V sama dengan CO per 2 pi-A pada frekuensi 5 kali 10 pangkat 12 hingga 10 pangkat 13. Banyak hasil eksperimen yang menarik yang bisa dihasilkan. Selanjutnya yaitu pemantulan dan transmisi gelombang bunyi di perbatasan. Ketika sebuah gelombang bunyi menemui suatu perbatasan yang memisahkan dua medium berbeda, impedansi akustiknya, dua syarat batas harus dipenuhi dalam meninjau pemantulan dan transmisi gelombang. Syaratnya yaitu yang pertama kecepatan partikel efisiensi dan yang kedua yaitu perubahan tekanan akustik P. Sebuah gelombang bunyi bidang di dalam medium berimpedansi akustik jenis yang tertera pada slide dan datang secara normal pada suatu perbatasan bidang tak terhingga yang memisahkan medium pertama dari medium lain yang berimpedansi akustis jenis Z2 jika subskrip I, R, dan T menyatakan secara berurutan datang, pantul, dan transmisi, maka syarat batas menghasilkan seperti pada slide. Persamaan tadi bisa dieliminasi dengan persamaan sehingga memperoleh persamaan seperti pada slide. Yang selanjutnya yaitu pemantulan dan transmisi intensitas bunyi. Koefisiensi intensitas pantulan dan transmisi diberikan oleh persamaan sebagai berikut. Sehingga menghasilkan kekekalan energi sebagai persamaan berikut. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.